Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Alright, that's good. Before we start today's lesson, let us pray first. We start. Alright, finish. Okay, well today we will learn about announcements. Tapi sebelum kita memulai pada materi tersebut, izinkan saya terlebih dahulu untuk perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dasri Mila. Kalian bisa panggil saya Miss Mila. Okay, well, today we will learn about announcements. Before we enter the material, I want to ask first, does anyone know what an announcement is? Ada yang tahu? Kalian pasti sering dengar yang namanya pengumuman, kan? Pengumuman bisa disampaikan lewat pengeras suara seperti pengumuman kegiatan sekolah setelah upacara hari Senin, bisa juga lewat pesan singkat atau ditempel di mading seperti pengumuman ekstrakurikuler atau kegiatan OSIS. Tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah sering menemukan pengumuman di sekitar kita dengan bentuk dan media yang bervariatif. Sama halnya dengan pengumuman bahasa Inggris yang disebut announcement. Announcement terbagi menjadi beberapa aspek. Alright, yang pertama kita akan membahas pengertian announcement terlebih dahulu. Announcement dalam bahasa Inggris artinya pengumuman, yaitu sebuah pernyataan lisan ataupun tertulis yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada sekelompok orang atau institusi. Announcements can be found anywhere, but oral and written. It can be in public places, on bulletin boards, as well as in online or conventional publication media. Saat memberikan pengumuman lisan, harus memperhatikan kejelasan dan ketepatan artikulasi, pelafalan, intonasi, volume suara, jeda antara titik dan koma. Sedangkan pada pengumuman tertulis, harus memberikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasi lengkap dan langsung pada intinya. Yang kedua, ditulis dengan kalimat efektif, yaitu ringkas dan jelas. Not only effective, but also must pay attention to choosing the right words to show good wishes, confidence, and benefits. Mengumumkan sebuah pencapaian yang memotivasi orang lain untuk melakukan hal sama. Next, selanjutnya yaitu ada fungsi announcement. Selain bertujuan untuk memberikan informasi, pengumuman juga berfungsi untuk yang pertama, menjual, to sell something. Yang kedua, mengkampanyekan sesuatu, to campaign against or for something. Yang ketiga, mengundang orang ke suatu acara, to invite people to events. Yang keempat, meminta seseorang melakukan sesuatu, to ask people to do things. Yang kelima, mempublikasikan sebuah acara, to publish a formal or personal event. Next, selanjutnya yaitu ada jenis announcement. Ada 3 jenis pengumuman dalam bahasa Inggris. Yang pertama, pengumuman komersial or commercials. Pengumuman di media publik atau tempat umum tentang iklan, lowongan pekerjaan, pengumuman pemenang. Yang kedua yaitu pengumuman non-komersial, non-commercials. Pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah, pelayanan masyarakat, laporan kegiatan atau acara, dan bisnis. Yang ketiga, pengumuman pribadi atau personal. Pengumuman pernikahan, kelahiran anak, berita duka, kehilangan orang, ulang tahun, dan peresmian. Next, selanjutnya kita akan ada ungkapan dalam announcement terbagi menjadi 2 bagian. Ada spoken announcements and written announcements. Pada spoken announcements, pengumuman lisan seperti "Excuse me, may I have your attention please?" or "Attention please." "Good afternoon passenger, this is your captain speaking. If you will pay attention to me for a while please. Look at me for a moment please." Selanjutnya yaitu ada written announcements atau pengumuman tertulis seperti "This written purpose is to notify all of you about. This written notification is to be of concern for all employees immediately. Attention, this is regulation will apply starting from next Monday. Thank you." Oke, next selanjutnya itu ada struktur umum announcements. Struktur umum generic structure. Dalam announcements terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, judul atau jenis peristiwa, the title of type of event. Yang kedua, tanggal dan waktu, date and time. Yang ketiga, tempat atau place. Yang keempat yaitu orang atau alamat dapat dihubungi, contact person or address. Next, materi selanjutnya itu contoh announcement pada announcement yang pertama, non-commercial announcements. Attention.
Bisa kita lihat pada contoh announcements yang pertama. Oke, pada contoh announcements yang kedua, school event. Pada di contoh announcements yang kedua, seperti mendapat undangan untuk acara di sekolah. Untuk para orang tua untuk mendatangkan pada acara di sekolah. Dan contoh pada announcement ketiga yaitu wedding announcements. Bisa kita lihat pada papan berikut. Kalian bisa lihat, ini seperti undangan untuk mendatangkan ke acara pernikahan. Oke, next ada yang terakhir, ada unsur kebahasaan. Announcement future tense. Announcements atau pengumuman adalah sebuah pernyataan publik baik lisan maupun tertulis tentang sesuatu yang sedang terjadi. Is happening, sudah terjadi. Has happening, atau akan terjadi, going to happen. Pengumuman dalam bahasa Inggris tertulis ditulis dalam bentuk waktu masa depan, future form, baik aktif maupun pasif. Pada kalimat aktif, yaitu rumusnya will plus verb 1 atau base form. Contohnya ada will provide, will be, and will were. Contoh dalam pengumuman dalam kalimat aktif bisa kalian lihat. Pada kalimat contoh dalam pengumuman kalimat aktif harus ada kata will provide, will be, or will were. Oke, selanjutnya yaitu pada kalimat pasif dengan rumus will plus be atau to be plus verb t, past participle. Contohnya yaitu ada will be issued atau will be installed. Contoh dalam pengumuman kalimat pasif harus menemukan kata will be issued atau will be installed. Oke, those are the aspect contained the announcement material. Do you want to ask if there is something that is not clear? Ada yang ingin ditanyakan apabila ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Boleh tunjuk tangan dan tanyakan. Ada? Tidak ada? Well, if not, well, just end today's lesson regarding the announcements material. See you next week. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.